Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Salam sepak bola. Oke, jadi di video kali ini gue ingin sedikit memberikan preview ya tentang pertandingan UCL yang akan digelar minggu ini, semifinal leg pertama, di mana pertandingan pertama akan mempertemukan Barcelona versus Inter Milan, dan yang kedua adalah PSG versus Arsenal. Ya, jadi kita ke Barcelona versus Inter Milan dulu ya. Dimana menurut gua Barcelona versus Inter Milan ini akan sangat sulit ditebak. Kenapa? Karena kedua tim sedang dalam performa menurun. Kenapa kedua tim sedang dalam performa menurun? Karena jadwal bertanding mereka sangat padat di bulan April ini. Sangat padat sehingga di akhir-akhir bulan ini Barcelona untungnya masih menang-menang ya. Meskipun menurun kualitas permainannya, tapi tetap menang. Lawan Mallorca tetap menang, lawan Celta Vigo tetap menang, lawan Real Madrid tetap menang ya, meskipun menangnya semuanya tipis skornya. 4-3, 1-0 dan 3-2. Kalah dari Dortmund ya. Kalah dari Dortmund. Ibaratnya emang di bulan April ini Barca sedang dalam fase menurun. Karena ketatnya jadwal bertanding mereka gitu ya. Ditambah Lewandowski cedera. Jadi benar-benar harus mengatur siasat banget gitu tim dari Hansi Flick untuk supaya bisa bertanding terus sampai di akhir musim gitu ya. Karena mereka masih akan bersaing di 2 ajang lagi. Setelah kemarin Copa del Rey berhasil menang ya, artinya kan jadwal Copa del Rey sudah selesai. Sekarang tinggal UCL dan La Liga. Jadi kita lihat ya, Barcelona, kalau Barcelona bisa kembali ke performa di bulan Maret ya, atau whole dari tahun ini ya, di mana tahun 2025 memang Barca lagi bagus banget. Januari, Februari, Maret lagi bagus, April menurun. Nah, kalau Barca bisa kembali ke performa di bulan Maret, maka harusnya Barca bisa mengalahkan Inter Milan. Sementara Inter Milan juga sedang dalam fase menurun. Tapi berbeda dengan Barcelona, di saat Inter menurun, mereka dalam kondisi tertekan. Berbeda dengan Barcelona, Barcelona tetap menang dan tetap ada di puncak. Tapi Inter Milan harus tergeser oleh Napoli dan kalah di Coppa Italia. Artinya secara mental harusnya Barcelona lebih bagus. Meskipun dalam fase yang menurun kedua tim, Barcelona harusnya sedang dalam track yang bagus. Secara mental bagus. Jadi itu adalah poin plus dari Barcelona. Jadi menurut gua Barcelona harusnya bisa mengalahkan Inter Milan di malam ini ya. Harusnya bisa, dan ya pemainnya cedera kan cuma Lewandowski ya, sisanya kan masih fit gitu ya. Namun ya Barcelona kan bermain 120 menit ya. Kemarin Inter cuma main 90 menit. Jadi faktor stamina juga akan menentukan. Jadi memang Hansi Flick harus pinter-pinter sih mensiasati stamina dari pemain-pemain pentingnya, terutama ya Yamal, Rapinya, Pedri gitu ya. Gitu-gitu. Oke. Sementara di Inter Milan, mereka akhir-akhir ini tidak bisa mencetak gol. Tidak bisa mencetak gol. Mereka tidak klinis. Bener ya kata Mas Justin, gue setuju dengan kata-kata ini, di mana main bertahan itu bagus untuk kompetisi kayak UCL, kompetisi kayak Coppa Italia atau Coppa del Rey, itu main bertahan bagus. Tapi untuk ukuran liga, main bertahan itu sangat beresiko. Untuk ukuran liga ya. Jadi gue prediksi Inter akan main bertahan di pertandingan melawan Barcelona. Karena kalau main bertahan di kompetisi seperti UCL, itu cukup bagus. Kenapa? Karena kan sistemnya itu langsung eliminasi kan. Tapi kalau bermain di liga, bermain bertahan terus-menerus, itu lama-lama juga akan goyang. Seperti yang terjadi dengan Inter Milan. Inter Milan kan dapat 1 gol, 2 gol langsung main bertahan. Dan itu sekali lagi, lama-lama juga akan goyang. Di strikernya memang tidak terlalu klinis ya. Mungkin so far striker yang klinis cuma Lautaro ya. Sisanya angin-anginan. Taremi angin-anginan, Marcus Thuram angin-anginan gitu ya. Sisanya angin-anginan. Sementara Barcelona selalu konsisten mencetak gol.
Dan mereka tidak main bertahan. Barcelona ada di titik ini tidak main bertahan. Bermainnya sangat taktis, sangat bagus, sangat terorganisir, dan visi mainnya luar biasa. Jadi Barcelona gue prediksi akan lolos ke final ya, final UCL. Karena Internya sudah dalam fase menurun, dan gue prediksi Inter akan sulit bangkit. Kenapa? Karena butuh ugly win lah. Dan kalau ugly win itu tidak bisa didapatkan, itu mental akan terus drop. Apalagi 3 pertandingan terakhir kalah kan Inter. Jadi Inter akan mengalami problem, gue rasa, di pertandingan nanti ya. Sementara PSG versus Arsenal. Nah, ini kedua tim juga sedang dalam fase yang sama. Ya, fase yang sama di mana PSG dan Arsenal tidak menjalani jadwal yang padat. Sehingga harusnya kedua tim bisa dalam kondisi 100%. Ditambah kedua tim sudah tidak mengejar apa-apa lagi selain UCL. PSG di Perancisnya musimnya sudah selesai. Arsenal di Liga Inggris juga musimnya sudah selesai. Ya kan? Arsenal bisa gue bilang cukup menang 1 kali atau 2 kali lagi untuk memastikan diri berarti di 4 besar. Atau 5 besar ya, sekarangnya 5 besar. Artinya kan tidak terlalu beban untuk Arsenal. Tidak lagi mengejar apa-apa, cukup mensecure peringkat kedua kan. Karena mengejar Liverpool sudah tidak bisa gitu kan. Jadi harusnya pertandingan PSG versus Arsenal harusnya lebih menarik untuk disaksikan dibanding Barca versus Inter. Karena Barca versus Inter pasti akan terjadi sedikit-sedikit masalah lah. Tapi PSG Arsenal gue yakin bakal 100% dua-duanya. Ya, dimana kalau Barca Inter kan Barkanya menurun, Internya menurun. Kalau PSG Arsenalnya memang menurun, tetapi memang mereka tidak banyak memainkan pemain utama. Kan di liga yang main Sterling gitu ya. Yang main Sterling, yang main Tierney gitu ya. Jadi nggak menurunkan skuad utamanya. Gitu kalau di Liga Inggris. Makanya memang hasilnya ya udah. Mainnya kan Trossard. Kan Trossard jarang main sebenarnya ya kan. Sementara kalau di UCL kan yang mainnya Saka, Merino, Martinelli gitu ya. Jadi we'll see ya. Kalau soal PSG versus Arsenal, gue sebenarnya dalam hati kecil gue ya, gue pengennya Arsenal yang menang, bukan PSG. Kenapa? Karena menurut gue pernyataan Arteta yang bisa juara tanpa striker ini sebenarnya harus dibuktikan. Dan gue mendukung pernyataan itu sebenarnya. Kenapa? Karena striker di dunia itu memang sudah jarang sekarang. Berbeda dengan dulu di mana satu tim bisa punya 2 striker, 3 striker. Sekarang nyari 1 striker aja susah. Dan apa yang dilakukan Arteta ini bisa menjadi revolusi taktik selanjutnya. Makanya ini harus divalidasi dengan menang UCL. Makanya gue dukung Arsenal di titik ini. Dimana bermain tanpa striker juga bisa memenangkan sebuah gelar. Ya, sama seperti Spanyol di 2012. Mereka bermain tanpa striker, menggunakan false nine, Cesc Fabregas, ya kan? False nine Fabregas berhasil. Dan harusnya itu bisa menjadi salah satu acuan ketika striker sekarang sedang langka. Maka bermain false nine itu menjadi solusi. Karena sekarang produksi gelandang tengah itu lagi banyak. Ya kan, produksi gelandang tengah itu lagi banyak. Apalagi back tengah. Back tengah lagi banyak banget sekarang. Jadi dengan revolusi yang ada sekarang, dengan habit yang ada sekarang, gue pengennya Arsenal sih bisa menang. Gitu ya. Kalau Arsenal menang kan bakal seru nih perdebatan di Liga Inggris kan, dimana Arsenal kan selalu diceng-cengin nih, nggak punya UCL, nanti punya 1 UCL, rame nanti. Jadi itu makanya gue pengennya Arsenal yang menang, murni hanya untuk menghangatkan habit sepak bola aja. Tapi kalau bicara objektif, so far harusnya final itu PSG versus Barca. Melihat form ya. Kalau melihat form secara objektif, PSG versus Barca adalah final yang paling ideal. Jadi bukan Arsenal Barca ataupun Arsenal Inter. Ya, PSG Barca. Nah, kalau PSG Barca yang ke final, ini bakal seru banget. Nggak akan ketebak finalnya. Oke, itu soal preview CL. Sekali lagi PSG sebenarnya sedikit ada di atas angin.
ya, dimana PSG harusnya bisa meraih kemenangan ya menghadapi Arsenal, sementara Barcelona harusnya dengan kondisi Inter yang seperti ini harusnya bisa kill the game di leg pertama. Di leg pertama harus sudah bisa kill the game, jadi di leg kedua tidak terlalu berat. Gitu soal preview CL. Bye.